Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita ketemu lagi dengan podcast Saga yang kali ini menghadirkan pengelola ruang publik terpadu ramah anak atau sering disingkat dengan RPETRA. RPETRA saat ini jumlahnya ada 323 yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. 323 RPETRA ini dikelola masing-masing oleh 6 orang pengelola. 6 orang pengelola RPETRA ini merepresentasikan aktivitas 10 program pokok PKK, di mana representasi tersebut dibagi ke dalam Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, Pokja khusus atau Grosmart PKK, serta Sekretariat PKK. Jadi jumlahnya ada 6. Pengelolaan RPETRA di DKI Jakarta ini dilandaskan pada Peraturan Gubernur nomor 123 tahun 2017 tentang pengelolaan dan kebutuhan sarana dan prasarana RPETRA. Nah, kali ini kita kedatangan 2 orang pengelola RPETRA, yang satunya dari wilayah Kepulauan DKI Jakarta, Kepulauan Seribu, Nur Rahmanwati, dan satu lagi Ketua Forum RPETRA Jakarta Timur, Aulia Rahman. Assalamualaikum Mbak Nur dan Mas Aulia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik yang di pulau maupun di daratan semua sehat, alhamdulillah. Sehat, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ini sudah hadir di podcast Saga, dan tentu saja para viewers kita ingin berkenalan lebih lanjut baik dengan Mbak Nur maupun dengan Mas Aulia. Dan saksikan VT berikut ini. Nah, sahabat keluarga, kita sudah menyaksikan video taping tentang bagaimana kiprah kedua orang pengelola RPETRA ini, baik Mbak Nur maupun Mas Aulia. Kini kita bincang-bincang dengan mereka. Yuk, perbincangannya seputar tentu saja pengelolaan RPETRA, di mana hadirnya RPETRA ini dimaksudkan untuk mengupayakan, mengikhtiarkan semaksimal mungkin upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, utamanya melalui tercapainya kondisi kota layak anak. Keberadaan RPETRA ini tidak terlepas dengan indikator-indikator yang ada pada pengukuran kota layak anak. Nah, aktivitas-aktivitas yang dijalankan pun merepresentasikan 10 program pokok PKK yang ujung-ujung akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Nah, terkait dengan hal tersebut, baik Mbak Nur sama Mas Aulia, tolong diceritakan sebenarnya selama menjadi pengelola RPETRA ini sejak kapan ya? Sejak kapan menjadi pengelola RPETRA dan apa saja, baik yang di pulau maupun yang di Kramat Jati, serta adakah terobosan-terobosan yang sempat dilakukan. Kita ladies first ya, Mas Aulia ya. Nah, silahkan ini Mbak Nur.
jelasin Terima kasih. terlebih dahulu, cerita yang ada di pulau seperti apa. Terima kasih Bu atas kesempatan pertamanya. Saya Nur Rahmanwati dari RPTA TEP dari Kelurahan Pulau Panggang. Titik fokus dari kabupaten sendiri kan ada di Pulau Pramuka. RPTA saya ada di situ. Saya sudah berkarir di RPTA sudah hampir 5 tahun, jalan 5 tahun dari pertama tahun 2016, diresmikan 20 September 2016 saya pertama, dan pengalaman yang sudah banyak, yang sudah saya alhamdulillah banget, maksudnya sudah saya dapatkan di RPTA yang begitu banyak bermanfaat untuk saya dan kehidupan saya, dan yang sudah saya sosialisasikan ke masyarakat juga. Terus sebagai pengelola, tugas pertama yang kami kerjakan ialah tugas yang sudah tercantum dalam Pergub 123, antara lain 1, kita menjaga lingkungan RPTA kita tetap aman dan bersih. Terus yang kedua, menjaga prasarana dan sarana di RPTA. Terus yang ketiga, kita melakukan monitoring dan pendampingan kepada pengunjung yang berkunjung di RPTA. Terus yang keempat, kita memberikan kegiatan-kegiatan edukasi kepada pengunjung yang bermanfaat dan berinovasi. Nah, inovasi-inovasi yang kita lakukan sebagai pengelola itu untuk pengunjung itu untuk membangkitkan suasana di RPTA lebih menarik dengan menciptakan karya-karya unik yang membuat tampilan RPTA lebih menarik. Contohnya kita menghias RPTA dengan menggunakan barang-barang bekas dan menggunakan alam yang kita punyai, kekayaan alam yang kita punyai, yaitu laut. Dengan karang-karangan kita bentuk karya, itu bisa juga menjadikan spot-spot foto untuk di RPTA. Terus itu juga menjadi pemicu keingintahuan anak-anak untuk lebih bersemangat lagi membuat karya dari barang-barang bekas dan alam. Dan inovasi lainnya yaitu menciptakan kegiatan yang beredukasi dan bermanfaat, seperti kegiatan tari, senam, storytelling, mendongeng, dan lain-lain. Nah, dari kegiatan edukasi itu, kita sebagai pengelola terus memicu agar pengunjungnya itu datang dengan kita adakan lomba kecil-kecilan. Nah, dari lomba itu biasanya nanti diadakan lagi dari lomba besar lagi, kayak seperti Gebiar RPTA yang Sudin PPAPP laksanakan setiap tahun sekali. Itu memicu banget untuk para pengelola lebih bersemangat lagi untuk menciptakan pengunjung yang berprestasi. Sekian dari pengalaman saya, Bu. Baik, terima kasih. Ini kondisi sebelum kita diterjang pandemi, begitu semarak dan semangatnya baik masyarakat maupun pengelolanya. Nah, barangkali Mas Aulia memiliki tambahan-tambahan pengalaman selain yang tadi sudah disebutkan, yang sudah disebutkan dari Pergub, sudah tidak perlu disebutkan lagi, barangkali aktivitas-aktivitas yang selama ini dihadirkan di RPTRA-nya, silakan. Ataupun juga kegiatan forumnya juga boleh tambahannya, silakan. Ya, alhamdulillah menambah apa yang tadi sudah Mbak Nur jelaskan. Kalau untuk di RPTRA saya sendiri, sebelum pandemi ini kita memiliki beberapa kegiatan, Bu, yang mudah-mudahan sih bisa menarik anak-anak. Contohnya kayak di RPTRA Mustika Kramat Jati, kebetulan pengelola ada yang lulusan sarjana bahasa Korea. Nah, kita menampilkan itu ke anak-anak sini, karena kan Korea-Koreaan lagi ngetren banget nih, Bu. Nah, kita ajarin mereka. Drakor. Iya, jadi kita ajarin mereka, ini loh bahasa Koreanya, ini artinya ini, kayak begitu. Terus juga bahasa Inggris juga, terus juga kayak mendongeng, ada juga pengajian juga. Jadi nggak sekedar cuma yang fun doang, tapi yang sisi keimanannya juga coba kita bentuk melalui kegiatan-kegiatan yang informal seperti itu. Dan tentunya ini lewat forum anak. Dan alhamdulillah forum anak kita sampai hari ini pun masih berjalan, Bu, walaupun kita nggak ketemuan. Kita sesekali kita mengadakan kegiatan lewat grup WA, video call nih, ketika mereka susah ngerjain tugas. Nah, kita asistensi lewat video WA gitu, Bu. Jadi walaupun kita nggak ketemu anak-anak,
kita tetap ngedampingin mereka, kita tetap nemenin mereka. Jadi biar mereka nggak stres lah, biar ngerasa fun juga gitu loh, Bu. Nah, kalau sebelum pandemi, untuk forum anak kita, itu kita macam-macam kegiatannya, seperti cooking class, karena kebetulan kakak-kakaknya juga suka bikin kue atau suka masak. Nah, kita bikin olahan-olahan makanan sederhana, ngajarin ke mereka, jadi mereka memiliki pengetahuan dasar lah setidaknya tentang makanan itu apa sih, harus kayak gimana sih bikinnya, ngebersihinnya seperti apa. Dan kita juga kadang-kadang mengadakan kegiatan jalan-jalan di sekitaran wilayah kita. Contohnya kayak kita pernah waktu itu ke Lubang Buaya, jadi sembari jalan-jalan, sembari kita belajar sejarah, seperti itu. Dan banyak hal-hal yang lainnya juga, Bu, seperti ya menari, yang udah mungkin seragam lah ya, se-DKI Jakarta ada kegiatan tersebut. Terus juga kayak olahraga, dari mulai kayak karate, terus taekwondo, main bola, dan itu juga sama, kita dari latihan mereka, kita arahin ke force, yang waktu itu sebelum pandemi, jadi mereka bisa nyalurin lagi ininya mereka, minatnya mereka ke arah yang positif. Terus juga kita ngajarin yang sederhana seperti misalkan gimana sih caranya bertutur kata yang baik nih sama teman, kan namanya anak-anak kadang yang namanya anak-anak kalau lagi main suka bahasanya tuh suka spontan keluar, entah belajar dari mana, bahasa-bahasa yang kurang baik. Nah itu kita pelan-pelan kita dukung mereka buat, ayo Bang atau Kak, kita jangan ngomong kasar kayak gitu, kan nggak enak didengarnya. Alhamdulillah Bu, walaupun itu butuh proses, tapi pelan tapi pasti mereka bisa berubah, dan dengan keberadaan RPetra itu benar-benar bisa merubah karakter anak dengan tapi bukan melalui media yang formal, tapi melalui media informal yang lebih sifatnya itu pendekatan persuasif, bukan pendekatan yang terstruktural seperti di sekolah-sekolah. Sehingga ya harapan kita sih mudah-mudahan ke depan anak-anak yang ada di wilayah RPetra kita bisa jadi anak-anak yang unggul lah Bu, yang positif, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau untuk yang di forum sendiri, kebetulan saya baru menjabat sebagai ketua forum baru 1 tahunan kurang lebih. Itu juga tetap kita menjalankan apa yang sudah dijalankan sebelumnya, yang baik-baik selalu kita tetap pertahankan seperti itu. Misalkan kalau di Jakarta Timur, di forum kita, walaupun pandemi, bahkan sebelum pandemi pun kita tetap melakukan urungan untuk patungan tiap bulan nih, termasuk kegiatan arisan seperti itu. Dan urungan itu salah satunya fungsinya dan itu untuk membantu teman kita nih, misalkan ada yang kecelakaan atau misalkan ada yang sakit, nah kita bisa distribusikan itu. Jadi walaupun kita jauh, walaupun kita mungkin jarang ketemu, kita tetap diikat sama satu kegiatan yang sama lewat dansos tersebut. Apalagi kalau waktu kayak awal-awalan COVID melanda Indonesia, itu kan benar-benar ya ketika orang positif bisa dalam tanda kutip seperti dikucilkan lah. Nah kita coba ngerangkul teman-teman kita, tetap nyemangatin teman-teman kita, jangan takut, mereka nggak sendiri kok, kita walaupun jauh kita tetap temenin, dan kita ya nggak cuma dansos doang, tetap apapun yang mereka butuhkan insya Allah kita bahu-membahu nih, kita bantu mereka dari mulai suplai makanan ke mereka tiap hari seperti itu, karena kan mereka ketika isoman di rumah mereka nggak bisa kemana-mana juga. Ya udah, nanti yang terdekat sama tempat teman kita yang lagi terdampak COVID, tiap hari tuh kita anterin seperti itu Bu, entah itu bahan mentah, sayuran atau makanan yang lain-lainnya. Dan banyak hal-hal yang positif yang lainnya yang dari forum kita lakukan, seperti pembuatan laporan Bu, aplikasi laporan di Android sementara ini. Jadi kan kalau nggak ketemu nih juga agak susah nih kita ngediskusiin masalah laporan. Nah, gimana sih caranya ini biar laporan kita tetap konsisten, datanya tetap terjaga? Ya alhamdulillah kita bikin aplikasi sehingga tiap bulan itu dimanapun kita, kapanpun itu kita tetap bisa ngisi laporan kita Bu. Jadi tugas kita, kewajiban utama kita sebagai pengelola tetap kita laksanain Bu, seperti itu. Mungkin segitu dulu Bu yang bisa saya ceritakan. Makasih. Saya mau nanya dulu nih, itu aplikasi yang bikin siapa? Aplikasi laporannya? Bikin sendiri Bu, di Jakarta Timur, ya, pengelola-pengelola itu kan ada yang memiliki skill-skill tertentu. Nah, salah satunya itu adalah skill IT.
Walaupun kita keterbatasan dalam sisi anggaran, tapi semaksimal mungkin nih gimana caranya kita bisa bikin aplikasi yang tidak berbayar, cuma bisa dipakai siapa aja gitu. Nah, di pengelola RPTRA di Jakarta Timur ada beberapa orang yang emang fokusnya itu, interestnya itu ke bidang-bidang yang terkait dengan pemrograman maupun dengan komputer, Bu. Nah, itu yang kita rangkul, kita gandeng, dan akhirnya terciptalah aplikasi tersebut, Bu. Baik, baik. Jadi tadi sudah diceritakan sama Mas Aulia, baik sebelum pandemi maupun ketika saat ini sedang pandemi, pengelola RPTRA ini senantiasa hadir bersama-sama dengan para beneficiary, para pengunjung ya, para pengunjung RPTRA atau katakanlah klien RPTRA gitu ya, atau apa ya, pelanggan ya, pelanggan RPTRA. Apalagi mayoritasnya sepertinya kalau dari ceritanya itu banyak anak-anak. Ketika tadi itu tidak dapat dilakukan tatap muka, maka dilakukan melalui teknologi, bahkan terus mendampingi ketika mereka perlu pendampingan belajar. Ini tadi kira-kira yang sudah diceritakan Mas Aulia sebelum pandemi dan selama pandemi ini. Mungkin ada tambahan-tambahan lainnya dari Mbak Nur, apa saja ya? Apa saja yang dilakukan oleh pengelola RPTRA ketika masa pandemi ini? Ya, baik terhadap klien-klien ataupun para pelanggan lah, para pengunjung. Kalau sebelum pandemi kan ada pengunjung kita namanya ya, para pengunjung atau pelanggannya RPTRA ini selama pandemi maupun kepada masyarakat luas. Apa nih yang dilakukan oleh para pengelola? Nanti Mas Aulia tambahin juga lagi. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Untuk saya sebagai pengelola Pulau Seribu ya, maksudnya pengelola yang khusus lah gitu di daerah pulau ya. Jadi kita melakukan kegiatan itu selama pandemi itu, kita melakukan kayak kegiatan, kita shoot dan kita share ke media sosial. Ya, contohnya, yang tadi yang pertama kita buat karangan dari kerang-kerang, kita bikin video-video pendek, nanti itu anak-anak ikutin. Terus ada juga misalkan kayak sekarang kan lagi masanya anak-anak sekolah di rumah. Kita memberi izin nih, tapi tidak masuk ke dalam RPTRA ya. Kita memberi izin anak-anak boleh satu atau dua orang boleh sekedar mendownload tugas mampir tapi di depan RPTRA gitu. Nah, terus yang lebih kegiatan terfokusnya lagi, sekarang kan kita lagi gemar-gemarkan membasmi COVID-19 ya. Kita itu para pengelola sedang turun andil tuh door to door ke rumah warga untuk melakukan gerbek masker sama menuntaskan vaksinasi agar pandemi ini cepat berlalu dan kegiatan perekonomian masyarakat di Pulau Seribu yang dominannya wisatawan itu yang menjadi nomor satu mata pencahariannya 50%-nya itu di pariwisata itu agar terbuka kembali, agar ibarat kata orang pulau mah nggak susah-susah lagi gitu untuk orang pulau, karena kan dominannya selain nelayan, orang Pulau Seribu tuh mata pencariannya kebanyakan di pariwisata. Nah itu kita sedang menggencar-gencarkan agar warga itu cepat melakukan vaksin dari dosis 1 dan dosis 2. Kalau misalkan seandainya ada yang sudah dosis 1, kita yang sudah waktunya untuk dosis 2, itu kita bicarakan bersama-sama dan kita ketuk rumahnya berbicara dari hati ke hati gitu, Bu. Baik, ada hal lain selama pandemi tadi selain membantu gerbek masker, lalu kemudian vaksinasi, menggerakkan untuk vaksinasi, ada hal lain nggak kalau di pulau nih? Kita untuk pulau ini perlu juga punya informasi nih apa lagi ya selama pandemi ini, selain tadi juga bantu anak-anak terus mengedukasi melalui video-video pendek, lalu hal yang sudah diceritakan tadi. Ada hal lainnya yang spesifik gitu. Itu. Kita membantu para pengusaha dagangan itu, kita bantu promosikan. Kita rekrut ikut dengan program Jackpreneur. Jadi walaupun masyarakat pulau itu masih tinggal di rumah, produknya bisa terjual. Bahkan saat ini khususnya di Pulau Panggang ya Bu, salah satu masyarakat kita yang sudah masuk Jackpreneur itu
usahanya sudah melalang buana kalau kata orang mah. Dia sudah sampai rekrut di hotel-hotel, namanya ikan dendeng. Itu udah tersebar luas. Itu kita para pengelola rekrut kerjasama dengan desainer dari tujuan PAPP. Dan itu pengelola Erpetra, Mbak Nur khususnya juga ikut andil membantu. Iya, kita membantu memasarkan melalui apa? Melalui online kah? Melalui apa? Media sosial atau apa tuh memasarkannya? Kita sekarang sudah masuk ke kayak kita masuk ke Lazada gitu. Jadi sudah masuk ke platform marketplace, ke Lazada, begitu ya? Oh ini maju sekali, hebat sekali. Selamatlah, semoga semakin banyak lagi peran-peran bantu lainnya yang dapat diberikan oleh pengelola. Kita kembali ke Mas Aulia, ada tambahan-tambahan lagi kah selama masa pandemi ini khususnya yang dilakukan? Untuk kita yang di darat, untuk khusus kegiatan vaksinasi, beda-beda wilayah, beda-beda juga nih Bu, jenis perbantuan yang kita lakukan. Ada yang kita perbantuan setiap hari di puskesmas tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan, tapi ada juga kita turun perbantuan yang go show, jadi tergantung titik-titik lokasi yang sudah ditentukan. Terus juga ada juga yang sifatnya spontan Bu. Jadi misalkan cuma 1 hari atau 2 hari pelaksanaan vaksin di tempat tertentu, dan tidak ada pengulangan, nah itu kita juga ikut turun membantu. Seperti kalau di Jakarta Timur, kita ada satu yang paling gede itu ada di kegiatan vaksinasi di Gor Ciracas tiap weekend. Nah, waktu itu hariannya itu di atas 3.000 orang yang tervaksinasi untuk wilayah utamanya Jakarta Timur dan sekitarnya. Nah, terus kalau untuk yang lainnya seperti selama masa pandemi ini kan juga kita ada bansos dari pemerintah. Nah, pengelola juga ikut turun tuh Bu, turut dalam administrasinya maupun dalam distribusinya di wilayah. Lalu selain itu, kalau untuk yang terkait kegiatan dengan PKK, nah saat ini seperti yang kita tahu, kan TOT Desa Wisma juga sedang berlangsung. Nah, kita ikut asistensi juga Bu ke kader-kader yang ada di wilayah kita. Seperti itu. Nah, selain itu juga tiap ada kegiatan pertin-pertin PKK, kita turut hadir juga, ikut andil sumbang saran, dan lain-lain. Terus sama kalau untuk yang terkait dengan PPAPP, misalkan kayak menginput data rumah dataku yang terkait dengan kampung KB, jadi kita baik itu levelan tingkat warga, RT, RW, kecamatan, kelurahan, sampai tingkat kota, itu kita sebisa mungkin untuk ngeblend atau apa namanya bekerja sama lah Bu, bareng apapun yang bisa kita lakukan dari mulai hal yang teknis yang terkait dengan IT maupun hal-hal pendampingan yang warga kurang mengerti, kalau kita tahu ya kita pasti ngajarin gitu. Terus selain itu juga kayak perbantuan BST, kita juga ada di Jakarta Timur, dan kita juga ada Bu kegiatan santunan anak yatim, itu ada di Erpetra Tampas Bambu di Cilangkap. Nah, terus habis itu juga lagi ya, kolaborasi untuk tingkat lokal komunitas seperti di Erpetra Mustika, kita kebetulan sebelah Erpetra Mustika kan ada Poktan Mustika Bu, kelompok tani Mustika. Nah, itu pemberdayaan masyarakat yang di situ kegiatannya menanam berbagai macam varietas tanaman dari mulai tanaman toga, tanaman konsumtif maupun tanaman hias. Nah, di situ kita sembari bimtek, sembari belajar, dan kita juga punya ternak ikan lele maupun ikan nila, walaupun kapasitasnya tidak besar, tapi itu bisa mendorong masyarakat untuk berkegiatan positif nih Bu, di Erpetranya juga tentunya, sehingga kolaborasi yang baik bisa terlaksana di wilayah kita. Seperti itu. Baik, artinya dari penjelasannya tadi itu meskipun berbeda tempat, namun pada dasarnya segala aktivitas yang ada di Erpetra ini tetap terjalankan dengan menggunakan teknologi. Bahkan sekarang ini kegiatan-kegiatannya bertambah,
sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini, aktivitas kemanusiaan, aktivitas-aktivitas kemasyarakatan, semua terus dijalankan, utamanya upaya-upaya menuju pengakhiran dari COVID-19 ini ya, yang di dalamnya ada kampanye 6M ya kan, menggunakan masker, mencuci tangan, lalu kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari lagi mobilitas serta menghindari makan bersama. Ini tentu terus juga ya termasuk di dalamnya tadi kan, ya sampai gerbek masker itu ya. Di samping itu juga penyelenggaraan, penggerakan untuk vaksinasi dan aktivitas lainnya, bahkan berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar. Ini saya kira hal yang patut sungguh sangat disyukuri dan juga perlu untuk terus-menerus dikembangkan. Nah, itu tadi kita sudah cerita kondisi pandemi, kondisi sebelum pandemi ya. Dan selama pandemi ini tadi aktivitas-aktivitasnya sudah kita dengar. Tentu kita berharap pandemi ini berakhir karena kita dalam posisi ditutup untuk pelayanan publik sudah cukup lumayan ya lamanya ya. Baik pengelola juga pastinya sudah rindu memberikan pelayanan lagi, apalagi pengunjung-pengunjung kita ya, yang terakhir itu tahun 2019 ya. Tahun 2019 akhir saya lihat laporan secara keseluruhan RPTRA yang ada di DKI setahun itu hampir 11.000 yang mengunjungi. 11.000 apa 11 juta ya, saya salah ingat nih kali, 11 juta. Hampir kalau di total semua ya, hampir 11 juta, bukan ribu. 11 juta pengunjungnya itu seluruh RPTRA dalam 1 tahun, artinya cukup signifikan jumlahnya. Nah, ini Mbak Nur sama Mas Aulia, tentu kita berharap suatu ketika begitu sudah suasananya memungkinkan dan aturannya juga sudah memungkinkan, kita kan sekarang ini betul-betul mengandalkan situasi kondisi lapangan dan utamanya tentu saja mematuhi peraturan pemerintah. Nah, apabila ini nanti peraturan pemerintahnya sudah membolehkan RPTRA ini nanti kembali beroperasi, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Ini kira-kira apa harapannya dan apa rencana-rencananya? Ini dari kita balik dulu nih Mbak Nur ya. Kita dari sekali-sekali dari ini pria. Silahkan Aulia. Apa nih harapannya, rencananya? Kalau harapan dan rencana sih pasti ada dan pasti banyak Bu. Karena yang pasti banget kita tuh udah kangen banget lah ketemu, ngumpul-ngumpul bareng sama warga, sama teman-teman kita. Itu udah lama banget, udah 1 tahun lebih kan kita weto dan kegiatan itu banyaknya di lewat online seperti itu. Tapi yang pasti ketika nanti kita sudah buka, yang pasti kita bakal ketemu lagi sama anak-anak. Kita bermain sama anak-anak karena mereka juga udah pasti rindu banget buat ketemu sama teman-teman mereka, main bola bareng. Ya, mudah-mudahan sih mereka bisa aktif lagi gitu loh, Bu. Karena kondisi pandemi kayak gini, kasihan juga anak-anak nggak punya tempat buat nyalurin energi mereka yang positif. Akhirnya mereka terkungkung di rumah atau kalau main pun di depan jalanan. Dan saya rasa ini fenomena yang terjadi di semua tempat di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Terus juga untuk kita sendiri pun yang pengelola selama masa pandemi ini, sebelum kita buka, kita mulai ancang-ancang nih, apa ya kira-kira nanti mainan yang akan kita siapin buat anak-anak nanti, apa ya program yang mau kita bikin, kayak begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sekarang ini kan kondisinya itu yang sudah divaksin baru usia 12 tahun ke atas ya. Dengan divaksin itu mudah-mudahan kekebalan juga ya antibodinya terbentuk sehingga potensi-potensi untuk tertular dan menularkan ini juga dapat ditekan serendah mungkin. Dan sambil juga menunggu yang usia di bawah 12 tahun ini ya,
seperti apa nanti kebijakannya, karena akan sangat menyangkut itu aspek medisnya apa dan sebagainya, yang kita ini ya menunggu saja dari yang memiliki kebijakan dan juga pengetahuan ya serta ilmunya ini untuk masyarakat yang usianya di bawah 12 tahun. Tapi yang jelas apapun nanti keputusan dan aturan-aturan yang ada, kita nomor satu pastinya wajib mematuhi aturan itu. Dan ketika nanti saatnya sudah dibuka, tentu saja ada prasyarat-prasyarat yang ini nanti ditetapkan oleh yang memiliki kompeten untuk menetapkannya, dan itu akan menjadi acuan bersama kita tentunya. Nah, itu tadi kita sudah dengar rencana-rencana dan harapan dari Aulia. Mbak Nur gimana kalau Mbak Nur? Kalau misalkan seandainya pemerintah membuka kembali RPTRA dengan prokes yang ada ya, itu bukan satu kesenangan untuk pengelola sendiri, itu bahkan untuk kayak pengunjung-pengunjung yang udah lama banget pengen melakukan aktivitas di RPTRA tuh udah sangat menunggu. Bahkan kalau kita lagi monitoring ya, kayak misalkan saya keluar rumah tetangga gitu, Mbak udah mulai buka RPTRA-nya, kayak gitu ditanyain, saking karena kan spot main di Pulau Seribu itu kan minim ya, rata-rata laut lagi, rata-rata cuman yang ada taman lagi, jadi kayak kurang permainan edukasi tuh kurang ada, jadi dia tuh sangat merindukan sekali gitu kalau misalkan RPTRA dibuka kembali. Terus kalau misalkan seandainya dibuka kembali, mungkin kita sebagai pengelola melanjutkan program kami yang tertunda, terus dan membuat karya yang akan buat RPTRA tuh semakin bagus, agar ketika teman-teman pengunjung itu, sahabat keluarga berkunjung ke RPTRA itu, mereka melihat suasana yang baru, kayak rasa kangennya tuh kayak terobati gitu Bu, dan menjadi itu program tertundanya sama program yang tadi dibuat menarik, contohnya apa misalnya? Banyak, kayak misalkan kayak kita kan kayak latihan kegiatan tari itu kan, anak-anak kan demen dance kan, apalagi sekarang lagi K-pop kan, itu kan kita suka ada kegiatan tari tradisional sama tari kekinian atau dance gitu. Itu anak-anak suka kayak, ayo Mbok, udahlah Mbok dibuka lagi, udah Mbok ini lagi, nanti sabar, kalau misalkan pemerintah udah buka kita pasti buka. Bahkan kemarin yang kita 50% itu bahkan kita suka ditipu, Mbok saya udah 12 tahun loh, padahal dia baru 8 tahun kan peraturannya 9 sampai 50 tahun itu, iya. Itu bahkan dia bohong-bohongin kita, Mbok aku kan udah 12 tahun, masa aku nggak boleh masuk sih begitu. Aku kan pengen main lagi, bikin karya lagi, bikin apa sih karya-karya dari barang-barang yang kita dapat tuh, yang suka kita cari-cari kerang-kerang dari pinggir laut itu, kita bentuk kayak jadi sebuah karya itu mereka rindukan gitu. Terus kayak ibu-ibu, kalau kayak ke arah ibu-ibu tuh, udahlah buka lagi, kita bikin lagi, masak lagi, kayak dulu kan suka dari CSR tuh ada yang dari Bogasari, namanya kita wilayah yang ini kan, maksudnya melalui apa sih Lautan. Lautan, jadi agak susah kan dapat pelatihan ke darat itu, maksudnya bukan susah, maksudnya aksesnya itu rumit kalau kata orang Pulau mah. Jadi di RPTRA itu suka ada kita praktek masak, kita buat kue yang aksesnya itu orang Pulau susah dapat gitu. Itu poin-poin pentingnya sih Bu. Ya, ya masyarakat juga memang kita harapkan, yuk bareng nih kita semua. Kami juga selain selaku teman-teman ini, selain selaku pengelola juga masyarakat juga ya. Kita nih, kami juga selain bertugas di kantor juga masyarakat juga. Jadi kita nih sama-sama patuh protokol kesehatan, sama-sama memenuhi anjuran dan peraturan pemerintah, karena seluruh aturan dan anjuran pemerintah itu dibuat tidak lain dan tidak bukan untuk keselamatan, untuk kesehatan kita semua. Jadi ya kita patuhi, ada pembatasan umur, patuhi, ada pembatasan jumlah orang, patuhi, ada aturan untuk senantiasa menggunakan masker, patuhi, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak dan sebagainya itu dipatuhi. Bahkan ketika kita sudah divaksin pun mesti patuh, mesti
masih mesti pakai masker. Jangan hanya karena sudah divaksin, lalu kemudian tidak pakai masker lagi. Nah, itu kan tidak seperti itu, tetap ber-6M. Nah, mudah-mudahan dengan kita semakin meningkatkan disiplin, pandemi ini pun semakin cepat berlalunya ya. Dan dengan berlalunya pandemi ya kita semua pastinya akan bersyukur dan bergembira. Semuanya bergembira lagi. Nah, sahabat keluarga, ini luar biasa ya teman-teman pengelola RPTRA. Saya kira diwakili oleh Pulau dan juga Jakarta Timur ini, tentunya ini bisa merepresentasikan RPTRA lainnya pun pasti mereka juga memiliki aktivitas yang serupa ya, walaupun tidak sama persis tapi serupa itu. Selain aktivitas-aktivitas daring untuk terus melayani pengunjung-pengunjung ya atau klien-klien RPTRA, juga terjun langsung ke masyarakat dalam rangka mengatasi pandemi COVID ini, mulai dari penggerakan vaksin, kampanye-kampanye 6M, lalu kemudian juga tadi sampai masak tapi ya semacam menyediakan makanan untuk mereka yang sedang melakukan isoman dan seterusnya. Ini sungguh perbuatan yang saya kira kita patut syukuri bersama, dan kami pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan juga aktivitas para pengelola RPTRA ini di tengah-tengah kesulitan masyarakat, namun tetap bisa hadir memberikan bantuannya. Bahkan kita sendiri pun kehilangan kawan-kawan kita. Ada beberapa pengelola RPTRA juga yang kemarin ini sempat gugur ya, kalau kita katakan gugur dalam perjuangan melawan COVID-19 ini. Dan untuk mereka, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, menempatkan mereka di sisi yang terbaik. Nah, terakhir ini ya, kita bincang-bincang lumayan juga ini. Nggak terasa, enak, senang sekali ketemu dengan para pengelola. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, baik kepada sesama teman pengelola RPTRA maupun kepada masyarakat pengguna RPTRA-nya. Silakan, Mbak Nur. Harapan dan pesan untuk sahabat keluarga RPTRA dimanapun berada. Pertama, jadikan RPTRA itu tempat kedua teraman, ternyaman bagi sahabat keluarga dimanapun berada. Ayo kita bangun RPTRA itu menjadi lebih maju dan lebih berkembang lagi, khususnya untuk di wilayah RPTRA kalian, di wilayah RPTRA sahabat keluarga masing-masing. Kayak contohnya nih, saya di RPTRA TEP di wilayah Kepulauan Seribu. Ayo sahabat keluarga wilayah RPTRA Kepulauan Seribu, kita memajukan wilayah RPTRA Kepulauan Seribu agar lebih terdepan lagi, agar lebih luas lagi luas wawasan kita lagi ke depannya, dan agar memicu semangat kreativitas yang kita punya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Itu harapannya semoga dapat terpenuhi, pandemi segera berlalu, aktivitas kita pun bisa normal kembali, tapi normalnya pastinya new normal ya. Pastinya kita normalnya normal secara new normal, kita ikuti saja. Kita disiplin. Ada satu kata kunci, disiplin dan patuh aturan. Terima kasih, Mbak Nur. Mas Aulia? Untuk harapannya, kalau untuk ke teman-teman pengelola, baik di timur, utara, selatan, barat, dan Kepulauan Seribu, pusat ketinggalan. Tetap semangat, jangan patah semangat, walaupun saat ini mungkin kita aktivitas sebagian besar lebih banyak di luar daripada di RPTRA. Yang penting kita tetap positif, karena kalau kita positif, kita pasti bakal nularin orang-orang sekitar kita untuk positif juga. Kita positif, kita bisa sehat, insya Allah kita pasti bisa sehat. Dan tentunya seperti yang tadi Bu Tuti bilang, melalui 6M yang tetap harus selalu dijaga. Nah, nantinya kalau kita semua sudah tervaksin dan pemerintah sudah yakin bahwa bisa dibuka semuanya, kita pun pada akhirnya di RPTRA akan aman, akan nyaman, dan mudah-mudahan hidup bisa sebahagia dulu lagi. Gitu juga untuk masyarakat di sekitar RPTRA dimanapun itu, ya mudah-mudahan walaupun kita belum buka, tapi kita tetap bisa menjaga keamanan utamanya, karena
kita selama ini kan selalu berkolaborasi dengan masyarakat di sekitar RPTRA agar RPTRA itu tetap terjaga, baik di dalamnya yang ada pengelola maupun di luarnya melalui masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita udah buka, kita bisa main bareng lagi, bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi, dan banyak hal-hal yang baik dan positif yang bisa kita lakuin nanti ke depannya. Jadi kita berharap dan berdoa serta jangan lupa berusaha biar COVID ini cepet-cepet hilang deh, pulang kampung dia kemana. Lenyap Itu, dari Bro. muka buminya Allah. Amin. Amin, amin. Ya Allah. Iya, baik. Terima kasih ya para sahabat keluarga dimanapun berada. Kita telah mendengarkan berbagai aktivitas langsung dari narasumbernya yang menjalankan aktivitasnya sehari-hari, memberikan pelayanan kepada para pengunjung atau pelanggan RPTRA yang sejak 1,5 tahun ini kita mengubah cara operasionalisasinya, tidak membuka layanan umum secara langsung, namun pelayanan tetap dilakukan dalam bentuk-bentuk lain. Jadi artinya tutupnya pelayanan RPTRA ini bukan tutup 100%, tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi tutupnya itu tidak menerima kunjungan langsung secara fisik ke dalam RPTRA, namun aktivitas-aktivitas pelayanan juga fasilitasi dari teman-teman pengelola RPTRA ini terus berlangsung. Bahkan pengelola RPTRA bersama-sama dengan elemen Pemprov DKI Jakarta yang ada di frontliner, kelurahan, puskesmas, penyuluh KB, kader tim penggerak PKK, kader Dasawisma PKK, ini senantiasa saya ikuti kiprahnya. Saya ikuti kiprahnya, dari mana saya ikuti kiprahnya? Bagi yang memiliki media sosial, dan ada juga yang tag langsung media sosial saya, baik Instagram, Facebook, dan sebagainya, maka itu semua aktivitasnya bisa terlihat. Itu sebabnya saya pun melalui forum atau media ini tidak segan-segan dan berulang-ulang, yuk seluruh RPTRA buat akun media sosial, Facebook, Instagram, dan upload di sana semua aktivitasnya. Karena aktivitas yang diupload di media sosial ini kan tersimpan di sana dan juga bisa diketahui oleh masyarakat luas, di samping kita pun menyimpan file kita di sana. Dengan demikian, maka tingkat keterhubungan antar RPTRA dan juga RPTRA dengan para pelanggannya ini tetap terjalin melalui komunikasi media sosial. Nah, ada lagi yang mau disampaikan sebagai closing statement, baik Mbak Nur maupun Mas Aulia? Silahkan dari Mas Aulia dulu. Nanti baru diakhiri closing statement dari Mbak Nur. Closing statementnya Mas Aulia, silahkan. Intinya kita harus tetap selalu menjaga kesehatan biar bumi kita ini cepat sehat juga, biar kita bisa hidup normal lagi seperti sedia kala. Jadi ayo kita bareng-bareng, nggak bisa 1-2 orang aja, nggak bisa ngandelin dinas tertentu aja, tapi kita semua harus bergerak ke arah yang lebih baik lagi, agar kita bisa kembali seperti sedia kala, Bu. Amin, keren tuh closing statement-nya. Terima kasih. Silahkan, Mbak Nur. Closing statement dari saya, yuk semangat sama-sama kita rubah pandemi ini menjadi endemi. Yuk, mari kita sehat bersama dan mari kita bisa hidup normal bersama walaupun dengan keadaan yang berbeda, kita rubah pandemi ini menjadi endemi. Amin. Amin. Semoga semua ikhtiar kita bersama segera mendapatkan hasil yang gemilang. Diawali disiplin dari diri sendiri, diawali dengan keteladanan dari diri sendiri, menular ke lingkungan terdekat kita, dan lebih besar lagi dan lebih banyak lagi yang juga berdisiplin. Bareng-bareng tadi katanya ya, nggak bisa sendiri, bareng-bareng. Yuk kita disiplin, bareng-bareng.
Yuk kita tetap berprotokol kesehatan secara ketat dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun yang sekarang ini kita hadapi. Ya, misalnya saat ini kan suasana di DKI Jakarta terjadi penurunan angka-angka positivity rate dan juga angka yang positif, ya, jumlah yang positif itu tidak berarti kita lengah. Jadi tetap tidak boleh lengah, tetap kita berprotokol kesehatan. Akhirnya sampai juga lah kita pada penghujung dari podcast Saga ini, bincang-bincang bersama pengelola Airpetra. Kita akhiri sampai di sini. Silahkan untuk senantiasa mengikuti podcast Saga dengan cara follow, pencet tombol merahnya, juga like-nya jangan lupa, dan share kepada sebanyak mungkin handai tolan, sahabat keluarga dimanapun berada, agar semakin banyak lagi sahabat keluarga yang terinspirasi dan terinformasi dari kisah-kisah hidup baik dan juga pengalaman-pengalaman unik serta menarik untuk meningkatkan kualitas keluarga kita masing-masing. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.